balik lagi sama kita buat Bina Iman at Home. Nah, adik-adik di masa PPKM ini tetap di rumah aja ya adik-adik. Menggunakan masker kalau pergi-pergi, terus cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan. Tapi kalau emang tidak bisa nggak pergi, jangan pergi dulu. Jadi di rumah aja ya. Nah, hari ini kita akan merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria. Yuk kita belajar bareng-bareng, seru-seruan bareng. Kita awali semuanya pakai nyanyi bersama dulu di lagu pembukaan kita ya. Yuk nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Nah adik-adik, yuk kita nyanyi lagu pembukaan sama-sama. Judulnya adalah Ave Maria. Buat teman-teman adik-adik yang tahu lagunya, langsung aja ikut nyanyi bareng-bareng sama kita. Yuk, 1, 2, 3. Di lodes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Perawan Maria molek bestari, bermandi cahaya kemilau indah. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan Bina Iman kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Nah adik-adik, yuk kita ngambil sikap hening yang baik dulu, sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa, berbicara kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satukan hati kita, berdoa kepada Tuhan. Tenang sejenak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih hari ini kami bisa kembali belajar bersama-sama dalam Bina Iman at Home. Hari ini kami mau memuji Tuhan dan belajar teladan melalui Bunda Maria. Sertai kami, orang tua, dan guru kami hari ini agar kami bisa belajar bersama dalam sukacita Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam bacaan Injil. Buat adik-adik yang punya Alkitab di rumah, boleh banget untuk dibuka Alkitabnya. Sama-sama kita baca untuk mendalami bacaan kitab suci hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah
anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira kepada Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, hari ini tadi kita sudah dengar ya bacaan Injil tentang teladan Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria mengunjungi saudaranya Elisabet yang sedang mengandung. Ada 2 hal nih yang kita bisa pelajari dari kisah Bunda Maria ini. Yang pertama yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan itu apa sih sebenarnya? Kesederhanaan adalah maksudnya jadi kita memiliki sifat yang rendah hati, kemudian tidak bermegah, sama seperti Bunda Maria pada saat itu. Walaupun Bunda Maria ini seperti kita tahu, dia ini adalah bundanya Tuhan Yesus, ibunya Tuhan Yesus, yang mana Tuhan Yesus itu kan Tuhan gitu. Tapi pada saat itu dia dengan rendah hati mau datang mengunjungi saudaranya yang juga sedang mengandung. Jadi dari sini kita bisa belajar kesederhanaan adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu nggak kalau kesederhanaan nih kalau dalam hidup kita sehari-hari kira-kira kayak apa ya yang bisa kita teladanin? Nah, kakak mau kasih contoh nih beberapa hal. Yang pertama yaitu hidup sederhana dan tidak bermegah. Maksudnya di sini misalnya nih adik-adik naik kelas terus dikasih hadiah sama orang tuanya, dikasih hadiah mainan baru atau mungkin tas baru atau sekolah mungkin sepatu baru. Tapi kalau adik-adik hidup dalam kesederhanaan, maka adik-adik gak boleh pamer. Mentang-mentang punya lebih bagus dari temennya, terus besok bilang ke temennya, aku baru dapet tas baru nih, kamu gak punya gitu. Tidak boleh seperti itu, karena belum tentu teman-teman adik-adik ini seberuntuk adik-adik bisa mendapatkan hadiah itu. Terus yang kedua nih, misalkan adik-adik gak boleh jajan sama beli mainan tuh secara berlebihan. Misalnya udah punya mobil-mobilan banyak di rumah, besoknya minta beli lagi mobil-mobilan yang baru, setiap hari minta beli mobil-mobilan yang baru. Nah itu berarti adik-adik belum bisa menerapkan kehidupan yang sederhana seperti yang Bunda Maria ajarkan. Kemudian bisa juga misalnya adik-adik nih dibeliin makanan sama orang tuanya atau dibeliin jajanan, kemudian malah dibuang-buang, tidak dihabiskan, dan jadinya sia-sia, nggak bisa dimakan sama siapapun, ujung-ujungnya kebuang. Nah itu jadinya adik-adik malah membuang-buang makanan dan tidak menerapkan hidup yang sederhana. Terus yang terakhir nih, adik-adik harus tidak boleh pilih-pilih dalam berteman. Misalnya ada teman-teman
oh yang sana teman aku mainannya lebih banyak nih daripada teman yang ini, aku mau main sama yang di sana aja ah. Nah itu tidak boleh seperti itu, karena kalau adik-adik bisa rendah hati, bisa hidup sederhana, harus bisa berteman dengan semuanya, tidak boleh pilih-pilih teman gitu ya adik-adik. Nah sekarang sifat yang kedua yang kita bisa teladanin dari kisah Bunda Maria tadi adalah perhatian kepada sesama. Kenapa kita bisa bilang Bunda Maria tadi perhatian kepada sesama? Karena dia tahu pada saat itu saudaranya Elizabeth sedang hamil. Lalu dia perhatian dengan cara dia datang ke sana, mengunjungi Elizabeth, memastikan Elizabeth nih keadaannya sehat tidak ya sama bayi-bayinya. Jadinya dia menunjukkan bahwa dia perhatian kepada saudaranya. Setelah kita belajar gimana nerapin kesederhanaan dalam hidup kita juga bisa belajar nih bagaimana penerapan perhatian kepada sesama dalam hidup kita. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lakukan ya dalam kehidupan kita. Yang pertama misalnya menjenguk teman kita yang sedang sakit. Tapi yang jelas ini dilakukan kalau sedang tidak pandemi ya. Karena kalau lagi pandemi sebisa mungkin kan tidak keluar rumah, jadi tidak sembarangan menjenguk orang yang sakit. Tapi dalam kondisi tidak pandemi, adik-adik tahu nih temannya atau gurunya ada yang sakit, kita bisa perhatian kepada sesama kita, datang ke sana, mungkin bertanya apakah sudah sehat atau bagaimana. Terus bisa juga menghibur teman yang bersedih. Kita tahu teman kita habis mungkin dapat nilainya kurang baik atau habis dimarahin sama guru atau orang tuanya. Kita bisa menjadi teman yang menghibur, mendengarkan, terus juga bisa nemenin dia supaya akhirnya dia nggak bersedih terus-terusan. Kemudian bisa juga dengan menyampaikan salam dan sapa. Jadi kalau adik-adik misalnya pergi ke sekolah, kemudian ketemu sama teman-teman di daerah rumah, saling sapa satu sama lain, perhatian, minimal senyum, kemudian menyapa, nanya apa kabar. Itu menunjukkan bahwa adik-adik itu bisa perhatian kepada sesama. Nah terus yang terakhir misalnya contohnya kita bisa nolong teman atau keluarga. Misalnya ada mamanya minta tolong untuk ambilin barang, minta tolong untuk bantu bersihin rumah. Nah itu kan berarti kita perhatian kepada mama, mau dimintai tolong. Kemudian teman-temannya juga ada yang kesulitan dalam belajar tertentu, kita bantu. Nah itu berarti kita perhatian kepada sesama kita. Nah, mudah-mudahan dengan kisah hari ini dari teladan Bunda Maria, kita bisa belajar tentang kesederhanaan dan perhatian kepada sesama. Dan pada akhirnya kita pelan-pelan bersama dengan Roh Kudus juga dari Tuhan, bahwa kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan kita. Kita bisa bagikan ke teman-teman kita supaya ya semuanya jadi hal yang baik untuk sekeliling kita. Oke adik-adik. Sekarang Bina Iman kita sudah selesai, tapi sebelum mengakhiri Bina Iman kita, sebaiknya kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita kembali dalam hening, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita boleh Bina Iman at home. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk mengenal Bunda Maria secara lebih mendalam. Semoga kami bisa meneladani sifat Bunda Maria yang sederhana dan peduli kepada sesama. Ajarkan kami ya Tuhan, agar selalu tulus, selalu bisa menjadi berkat untuk banyak orang, terutama di masa pandemi ini. Ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami berdoa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bina Iman hari ini sudah selesai adik-adik. Nah adik-adik tahu nggak kalau Romo Susilo itu sedang merayakan hari ulang tahun imamat yang ke-25. Yuk kita ucapin sama-sama.
Kami, perwakilan pembimbing serta adik-adik Bia dan Bir Santo Gabriel Pulau Gebang mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun Imamat yang ke-25 untuk Romo Susilo Wijoyo. Semoga semakin tekun dalam pelayanan dan setia dalam panggilannya. Sehat selalu Romo.